Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua teman-teman? Jumpa lagi bersama kami ya di channel Kang Teknik. Oke, di video kali ini kita bertemu dengan kulkas Polytron 1 pintu ya, teman-teman. Nah, di sini untuk kondisi kerusakannya itu kulkasnya nggak bisa jalan ya, dan kompresor juga nggak mau start. Nah, ini penting banget kenapa saya katakan saya bikinkan video seperti ini ya, karena kulkas ini adalah salah satu korban dari voltase drop ya, voltase drop. Jadi kalau misalkan voltase di rumah, kalau yang satu fase itu kan sekitar 220 volt ya. Kebetulan di sini itu kulkas yang saya perbaiki ini di rumahnya itu voltasenya itu sekitar 160 ya. Jadi dia nggak bisa ngangkat. Ketika saya hidupkan itu hanya getar saja ya, tapi tidak mau jalan. Dan kalau misalkan kita paksa hidupin terus, nanti overload itu bakalan bunyi titik ya. Dan kalau misalkan seperti ini, itu ada kemungkinan ya, kalau misalkan seperti di overload ataupun di relay, itu nggak rusak ya. Kebanyakan diakibatkan dari voltase ya, makanya kompresornya itu nggak mau start. Oke, dan di sini untuk overload dan relay itu masih bagus ya. Sebenarnya kulkas ini nggak rusak ya, karena voltase listriknya yang terlalu drop, makanya kompresor itu nggak mau start. Nanti kalau misalkan kita biarkan terus menerus, kompresor itu bakalan macet ya teman-teman. Dan akibatnya lagi bisa jadi untuk di bagian spool itu bisa panas ya, karena kompresor nggak mau jalan. Jadi saran saya, kalian bisa cek di rumah kalian untuk di bagian kelistrikan ya. Karena kalau misalkan voltase drop itu sifatnya itu nggak hanya sekarang ya, nanti beberapa saat kemudian ya itu bakalan rusak ke kompresor. Jadi kan sayang banget ya, kompresor harganya mahal dan penyebabnya itu sepele ya, dari voltase yang ngedrop, dan kita biarkan hidup terus menerus dan seperti ini akibatnya, kompresor nggak mau jalan. Dan sekarang kita akan coba langsung jumper aja. Kita langsung jumper aja karena di bagian relay dan overload masih bagus. Nah, di sini saya buka untuk relaynya, saya tunjukkan ya. Nah, di sini untuk relay yang bagus seperti ini, teman-teman. Jadi untuk di bagian bimotalnya itu nggak ada yang gosong dan posisinya rapat. Nah, ini masih bagus banget. Tuh, kelihatan ya. Jadi sekarang kita akan coba lakukan penjemperan, semoga berhasil ya, karena kalau misalkan voltase drop seperti ini kita lakukan jumper itu susah mau berhasil ya. Baru kalau misalkan kita cari voltase yang agak lebih tinggian, misalkan di 200 ataupun 220, itu kemungkinan bisa. Ini semoga aja berhasil. Kita jumper di voltase 160 volt ya. Seperti di konten-konten sebelumnya, di sini cara menjempernya itu bisa menggunakan kabel, 3 kabel seperti ini. Nah, seperti ini kalian bisa gunakan kabel yang isi 3 ya. Di sini pencahayaannya itu kurang karena mohon maaf sekali, karena HP-nya itu sedikit lowbat ya. Intinya kalau kalian pengen lebih jelasnya itu kalian bisa tonton di video sebelumnya untuk cara ngejempernya ya, cara ngejemper yang lebih jelas. Di sini saya lakukan karena di sini agak kurang terang ya, jadi mohon maaf. Nah, kurang lebihnya seperti ini teman-teman. Jadi untuk di bagian overload itu warna kuning dan warna hijau ya. Jadi terserah kalian pilih warna apa aja, cuman kalian tandai. Dan untuk di bagian running itu warna coklat dan starting warna biru. Nah, intinya kalian tandai. Untuk menandakan mana starting mana running, kalian bisa cek di bagian pinnya ini. Jadi kalau misalkan pin relaynya ada di bagian kanan, berarti runningnya itu ada di bagian kanan. Nah, seperti di video ini, karena pin soket relaynya itu ada di bagian kanan, kita taruh di sebelah kanan. Jadi untuk di bagian kanan itu warna coklat, dan satunya kita masukkan ke overload. Nah, seperti ini. Satu ke overload, satu ke coklat. Dan nanti kita coba jumper dari warna biru itu ke warna coklat seperti ini. Nah, seperti ini. Sambil kita colokin ya, sambil kita colokin. Nah, ini kita dibantu dengan senter ya untuk pencahayaannya.
Nah, sekarang kita coba, semoga berhasil ya. Nah, untuk menjampernya kalian perlu hati-hati karena ini berkaitan dengan setrum. Kalian perlu hati-hati. Ini saya tekankan lagi, kalian perlu hati-hati. Jangan sampai kepegang. Nah, tinggal dikonekin seperti ini. Nah, tuh ada percikan api ya, ada percikan api sampai kompresornya itu berjalan. Kalau misalkan nggak jalan, kalian bisa cabut lagi, tunggu beberapa saat, lalu dicoba lagi. Jangan dicoba terus-menerus karena nanti listrik kalian bakalan anjlok. Karena daya yang digunakan saat ngejamper itu lebih besar dari biasanya. Nah, di sini nggak mau jalan ya. Ini udah pasti nggak mau jalan. Karena voltasenya rendah banget ya, di 160. Oke, setelah melakukan beberapa cara dan dengan cara menggunakan kapasitor juga nggak berhasil ya. Kapasitor starting juga nggak berhasil. Untuk di bagian spool kompresor itu masih bagus ya teman-teman. Ada kemungkinan ini cuma macet aja. Dan kalau misalkan kondisi seperti ini, kalian bisa coba di voltase yang lebih bagus. Kalau misalkan kalian pengen masih penasaran, coba di voltase lebih bagus. Oke, sampai di sini dulu video dari kami. Semoga bermanfaat ya.